ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Jadi di DPR itu terobosan apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Paling tidak itu untuk yang membantu. Betul. Artinya paling tidak kan kita bisa melihat strateginya gimana. Saya melihat bahwa Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi ya Undang-Undang Nomor 16 ya. 2016. Dan ini kan sebuah keputusan yang sangat berani tadi. Indonesia negara kaya, punya Resource yang masih resource melimpah. yang masih cukup melimpah, berani menandatangani itu dan tidak tanggung-tanggung. 2030 kita targetnya 70%. Ya. 2060 zero emission. Alright, ya kan? Ya, net zero emissions tahun 2060 Ya kan? ya, itu Ya, betul. meskipun 29% upaya dalam negeri, Ya. ya kan 41% Upaya bantuan luar negeri, internasional. ya kan? Nah, tapi kan ini sebuah keberanian yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa Indonesia berani menandatangani itu? Ya, jadi semua ini sebetulnya terjadi sebelum saya jadi anggota DPR, Pak. Jadi saya masih aktivis gitu. Aktivis baru selesai kuliah gitu kan. Kuliah dari London waktu itu di Imperial College. Dan kebetulan saya itu kan di Center of Environmental Policy tahun 2015 ini. Oke. Dan kita betul-betul mengikuti bagaimana progres negosiasi yang terjadi pada ajang COP21 di Paris. Dan kebetulan saya juga berkunjung dari London, saya naik kereta ke Paris. Ya. Walaupun karena kan bukan menjadi official delegate dari Indonesia ya, tapi saya bisa memantau dari luar gitu, paling tidak untuk mengikuti pembahasan-pembahasan yang terjadi. Oke. Pada intinya adalah lebih dari 100 negara melakukan sebuah komitmen yang menurut saya sangat luar biasa. Yaitu adalah bahwasanya negara-negara ini berpendapat dan mengakui bahwa saat ini kita juga mengalami krisis iklim, Bang. Jadi bukan hanya krisis energi aja, krisis iklim gitu. Di mana seluruh negara yang hadir itu perlu melakukan sebuah komitmen. Harus mempunyai sebuah komitmen untuk bagaimana setiap negara mengurangi emisi karbon. Oke, ya. Karena emisi karbon inilah yang mengakibatkan banyak hal gitu. Dan melahirkan bencana, global, macam-macam bencana banyak ya. macam-macam bencana, lalu kemudian suhu temperatur global kita yang semakin meningkat itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Drought happening in so many countries ya, di mana musim kemarau, Bang. Jadi musim kemarau, dan bahkan beberapa saat yang lalu saya juga ngikutin banget nih news bahwasanya ada beberapa negara including di Inggris itu bayangin bisa sampai 40 derajat Celcius ke atas. And you know what? Di Eropa ini itu kalau tidak salah lebih dari 1.000 orang meninggal dunia hanya karena heat wave ini. Gitu. Jadi sebetulnya kita sudah melihat gitu loh dampak daripada kenaikan suhu dan bagaimana itu mempengaruhi masyarakat, di mana ternyata mengakibatkan beberapa meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi ini krisis iklim ini juga this is real gitu. Nah, maka dengan kita menyadari bahwasanya banyak sekali konsekuensi yang negatif ketika berbicara mengenai krisis iklim, negara Indonesia step up di saat itu di tahun 2015 melakukan sebuah komitmen. Undang-undangnya itu secara official ditandatangani tadi Abang bilang 2016 ya, yang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 diketok, dan itu atas kesepakatan antara Komisi 7 DPR yang dulu membidangi energi, lingkungan hidup, dan Kemenristek juga masuk di dalamnya. Ya. Sekarang sudah enggak, Bang. Lain cerita soalnya, makanya saya harus ngasih tahu gitu. Tapi pada intinya adalah di saat itu sudah disepakati antara Komisi 7 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, udah diketok lah undang-undang itu dengan komitmen tadi mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030. Dan PR ini sangat luar biasa, tidak gampang. Kontributor daripada emisi karbon itu ada banyak. Baik itu dari sektor forestry sector, kehutanan, lalu kemudian waste sector, transportasi. Betul. Transportasi itu in a way in line dengan sektor energi. Dan sektor energi sendiri itu kontribusinya sekitar 30%
pada emisi karbon kita. Jadi itu cukup banyak, Besar ya. cukup besar. Dan kalau transportasi, saya lupa datanya, tapi di kisaran more or less 10% lah, more or less. Tapi kan dia menurut saya agak sinkron, agak ini ya lah ya, agak menyatu gitu. Oke. Lalu strateginya apa untuk mewujudkan itu kan itu target yang menurut saya nggak mudah loh. Tidak mudah, dan Betul. seiringan dengan adanya undang-undang itu, kita juga punya namanya kebijakan energi nasional. Oke. Kebijakan energi nasional ini diatur melalui PP ya, bahwasanya ada turunan kebijakan, bahwasanya kita punya komitmen untuk merealisasikan 23% energi EBT, energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. That's 3 years from now. Ya. Sedangkan realisasi energi EBT kita saat ini itu berada di kisaran 11,5%. Jadi masih Ya. PR kita sangat panjang. Is it possible? Is it possible? It depends. Depends. That is my diplomatic answer. It really depends on the situation, on our commitment juga gitu. Karena di antara kan kita punya potensi nih. Potensi energi terbarukan, energi baru dan terbarukan kita tuh cukup besar. Jadi kalau saya baca datanya di sini tuh di kisaran 3.684 ribu gigawatt. That is our total potential. Energi terbarukannya ya Bang ya. Jadi ini Itu tuh kan- macam-macam, ada panas itu kan bumi, ada panas bumi, ada surya, matahari, ada air. ada air, ada hydro ya. Ya. Lalu kemudian bahkan geothermal juga. Geothermal ya. Nah, namun dalam potensi yang kita miliki itu baru terrealisasikan 2,5%. 2,5%. Jadi, you know, like we're so far It's too far. behind. We are so far behind. Nah, maka yang harus kita lakukan, kebetulan kan saya sekarang amanahnya di DPR gitu ya. Jadi di DPR itu terobosan apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Paling tidak itu untuk yang membantu. Betul. Artinya paling tidak kan kita bisa melihat strateginya gimana. Ya. Ya kan untuk bisa mencapai itu. Gitu. Sejauh ini yang dibahas DPR bersama pemerintah gimana? Jadi sejak saya dilantik Bang, jadi itu tahun 2019, kita rapat internal di komisi. Ya, betul. Lalu kemudian dari situlah saya belajar bahwa semuanya itu kan kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial berarti bukan hanya fraksi Golkar saja yang mempunyai pandangan dan berhak untuk didengar. Betul. Tetapi seluruh fraksi yang ada 9 fraksi, mempunyai hak suaranya masing-masing gitu. Untuk menyuarakan undang-undang apa yang harus kita dorong nih dalam masa jabatan 5 tahun. Memang betul, dan saya pernah dan selalu menanyakan kepada pemerintah terhadap ambisi ini, terhadap goal ini. Tapi yang dipaparkan kepada kami dan diingatkan kepada kami adalah bahwasanya ini adalah target dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.